Halo, selamat malam semuanya. Masih di Anissa channel di novel Naksir Kamu Gus. Di cerita kali ini, Gus Zilan mulai berubah loh. Dia ngasih hadiah buat Naira. Hadiah apa? Yuk, ikutin ceritanya. Jangan lupa di komen, like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Selamat mendengarkan. Seminggu sudah sejak kejadian siang itu. Sikap Gus Zilan masih tidak berubah. Jika di luar kamar, dia berbicara padaku, meski hanya ala kadarnya. Akan tetapi, jika di dalam kamar, tidak ada keharmonisan apapun seperti pasangan suami istri lainnya. Aku sampai bingung, harus berbuat apa untuk menghadapi sikapnya padaku. Dok, sini dok. Sini duduk dulu samping Umi. Aku mengangguk lalu mendudukkan diri di samping Umi. Saat sebelumnya diriku tengah membersihkan lemari kaca yang penuh debu. Umi lihat sikap Zilan sama kamu makin beda. Apa kalian ada masalah? Cerita sama Umi dok. Insya Allah Umi nanti kasih solusi untuk masalah kalian. Dan kalau masalahnya besar, biar Umi yang nasihati Zilan. Makasih Umi sudah mau memberi solusi untuk masalah Naira dan Mas Zilan. Tapi Naira ndak enak kalau cerita masalah ini sama Umi. Biar Naira saja yang berusaha memperbaiki masalahnya. Terangku dengan jujur sekaligus meyakinkan diri sendiri agar terus berusaha memperbaiki masalah yang saat ini menimpa. Ya wis, kalau kamu ndak mau cerita, tapi Umi di sini selalu ada buat kamu. Jadikan teman curhat. Umi juga bakal nasihati Zilan supaya dia tidak mengacuhkanmu sebagai istrinya. Duk, apa Zilan masih belum menyentuhmu sampai sekarang? Kepalaku perlahan terangkat ke atas, menatap ke arah Umi dengan tatapan bingung, dan harus menjawabnya dengan kata apa. Sudah, tidak perlu jawab pertanyaan Umi, Duk. Umi sudah tahu jawabannya. Zilan belum menyentuhmu sampai sekarang kan? Dan Umi sudah tahu alasan Zilan mengabaikanmu sampai saat ini. Biar Umi yang akan bicara sama Zilan. Tidak Umi, itu tidak perlu. Naira takut Gus Zilan marah. Biar saja seperti ini. Mungkin Gus Zilan belum siap menyentuh Naira untuk saat ini. Naira siap menunggu Umi. Naira siap. Air mata yang kutahan kini luruh begitu saja tanpa bisa dicegah. Tubuhku didekapnya erat. Tangannya mengelus punggung dengan begitu lembut. Seakan Umi Maryam mengetahui isi hati. Benar, bibir mengucap kata siap, namun berbeda dengan hati yang mengucap kata. Seakan diriku belum siap untuk semua. Baiklah, akan kutumpahkan semuanya saat ini juga. Berharap masalah ini akan berakhir. Ra, nggih Gus, enten napa?
Kuhentikan terlebih dulu kegiatan melipat pakaian, kemudian menatap ke arah Gusilan yang saat itu tengah berdiri di depan lemari, dengan kedua tangan tengah mencari sesuatu di dalam. Kakiku berjalan mendekat ke tempatnya, menanyakan apa yang sedang Gusilan cari saat ini, hingga membuat seluruh pakaian di dalam lemari menjadi berantakan. Gusilan nyari apa toh? Kok nyarinya kayak gini banget? Semua bajunya kan jadi berantakan. Nanti Naira benerinnya gimana? Ucapku seperti biasa, seperti sebelum menikah, yang terlihat begitu cerewet jika didengar oleh Gusilan. Kamu ternyata cerewet juga ya, Ra. Kalau lagi ngomong, kalau kamu bingung cara ngebenerinnya gimana, insya Allah nanti saya bantu benerin semuanya. Sekarang bantu saya nyari kemeja garis-garis warna hitam yang kemarin saya pakai sehabis pulang mengajar. Guse lupa ya, kan kemarin Guse nyuruh Naira buat cuci kemejanya. Jadi kemejanya Naira cuci, terus sekarang kemejanya baru mau Naira lipat. Mungkin aku harus menjadi Naira yang cerewet mulai dari sekarang sampai dengan seterusnya, dan pura-pura lupa dengan semua masalah yang terjadi di hari-hari sebelumnya. Dan lihatlah sekarang, sikap Gusilan sedikit ada perubahan dengan ocehanku. Itu pun sudah membuat hati bahagia. Oh iya, saya lupa. Mana kemejanya? Saya mau pakai hari ini, ujarnya yang kini melangkahkan kaki ke sofa, menungguku mengantarkan kemejanya. Aku tersenyum senang melihat sikap Gusilan yang sedikit berubah dari sebelumnya. Tak apa, jika sikapnya berubah secara tiba-tiba. Terpenting, dia ingin bicara. Berjalan ke arah kasur, menarik kemeja yang tadinya ingin kulipat, kemudian mengantarnya ke tempat Gusilan. Niki Gus, kemejanya, ucapku dengan tangan menyodorkan kemeja tadi ke arah Gusilan, dan Gusilan pun menerima kemejanya. Terima kasih, ucapnya sembari melangkah ke kamar mandi untuk mengganti pakaiannya. Nggih Gus, sama-sama. Saat Gusilan sedang mengganti pakaiannya, diriku memutuskan untuk pergi ke dapur, menyiapkan kopi panas serta bakwan goreng untuk camilan sore ini. Di dapur dengan cekatan, tanganku mulai meracik bahan-bahan untuk membuat bakwan goreng. Mulai dari potongan kubis, wortel, daun seledri, daun bawang, kecambah, serta tepung terigu. Bahan-bahan tersebut kemudian diaduk hingga semua bahan tercampur rata. Setelah bahan tercampur, waktunya untuk menyiapkan minyak panas ke dalam wajan penggorengan. 15 menit kemudian, bakwan goreng siap dinikmati bersama dengan secangkir kopi hangat. Ini buat kamu. Tangan Gusilan menyodorkan sebuah kotak persegi panjang yang lumayan besar. Kepalaku mendongak menatap ke arah tangannya yang menyodorkan sesuatu ke arahku.
Kedua alisku saling bertaut bingung. "Apa ini, Gus?" tanyaku padanya, yang hanya dibalas dengan wajah datarnya, seperti enggan memberitahuku. "Itu gawai buat kamu pegang. Kata Umi, kamu bosen di rumah terus. Jadi Umi kasih saya buat saya untuk beli gawai itu buat kamu." "Nggak usah, Gus. Terima saja. Umi pasti sedih jika kamu menolak. Sudah, saya pergi dulu. Tidak enak jika Abah menunggu di luar terlalu lama." Pamitnya sebelum pergi. Namun langkahnya ku hentikan untuk sejenak. Kenapa? Tanpa persetujuan dari Gusilan, tanganku mencium tangannya dengan takdim. Tak terasa, satu bulir kristal jatuh tepat di tangannya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawabku setelah kepergian Gusilan. Dan mungkin jawaban dari salamnya tidak terdengar sama sekali olehnya. Menjelang asar, diriku sudah beranjak kembali menuju masjid. Setelah sebelumnya mengurus Gusilan yang akan pergi mengantarkan Abah ke kota Magelang. Selesai sholat, diriku bergegas ke asrama untuk mengikuti kegiatan kesantrian yang menyesuaikan dengan jadwalnya. Ada pramuka, olahraga, muhadharah, dan sebagainya. Kegiatan ini berakhir jam 5 sore. Setelah kegiatan selesai, diriku kembali ke dalam untuk membantu Umi Maryam memasak di dapur. "Loh, Dok, kamu kenapa kesini?" Aku mengangguk. "Iya Umi, Naira pengen bantuin Umi masak," ucapku sembari memotong beberapa sayuran. Setelahnya mencuci dengan bersih. Sementara beliau tengah menggoreng bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan menggunakan blender. "Gimana, Zilan sudah kasih kabar ke kamu?" tanya Umi yang masih sibuk dengan wajan penggorengan di depannya. "Naira belum tahu, Umi. Sejak tadi Naira belum sempat buka gawai pemberian dari Mas Zilan." Kini kedua tanganku beralih mencuci piring. Semua alat dapur yang terlihat kotor akhirnya tercuci bersih jika sudah dihadapkan denganku. "Tinggal dulu cuci piringnya, Dok. Gawaimu cepetan dibuka. Mungkin Zilan sudah kasih kabar ke kamu. Nanti biar mbak-mbak dalam yang lanjutin." "Tapi Umi..." "Wis, Umi ndak mau dengar kamu nolak lagi." Umi Maryam benar-benar seorang ibu yang baik untuk putra dan putrinya. Diriku sangatlah beruntung menjadi bagian dari keluarga ini. Aku mengangguk saja, kemudian menyudahi aksi mencuci piring. Sebetulnya aku enggan meninggalkannya, tapi ya sudahlah. Umi sudah memerintahkan diriku untuk pergi, maka dari itu perintahnya harus dituruti. Sesampainya di kamar, tanganku langsung memegang benda persegi panjang pemberian dari Gusilan. Kuusap layarnya ke atas, menatap aplikasi berwarna hijau dengan gambar seperti pesan. Jempol tanganku menekannya. Di sana tertera nama Gusilan dengan sebuah pesan di bawahnya. "Assalamualaikum Ra, saya sudah sampai di Magelang. Mungkin hanya sebuah pesan berisi kabar. Rupanya hatiku sudah dibuat bahagia. Terima kasih Gus, sudah berusaha menerima kehadiranku." Cuplikan part selanjutnya. "Loh,
Jenengan di sini juga toh Gus, ucap Neng Marwah sambil tangannya menunjuk ke arah Guzilan. Sementara diriku berdiri di sisi kanannya, sembari memperhatikan pergerakan dari Guzilan.